Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita terus memikirkan bagaimana kemuliaan hidup Kristiani harusnya menguasai, mewarnai kehidupan kita sebagai orang percaya, supaya hidup kita sungguh-sungguh boleh menjadi berkat bagi sesama dimanapun kita ada, menunjukkan kualitas yang berbeda dengan orang yang lainnya. Mari kita memikirkan Kisah Rasul pasal 21, Kisah Rasul pasal 21 ayat 10 sampai 14. Kisah Rasul 21 ayat 10 sampai 14, demikian firman Tuhan. Setelah beberapa hari kami tinggal di situ, datanglah dari Yudea seorang nabi bernama Agabus. Ia datang pada kami lalu mengambil ikat pinggang Paulus sambil mengikat kaki dan tangannya sendiri. Ia berkata, "Demikianlah kata Roh Kudus, beginilah orang yang mempunyai ikat pinggang ini akan diikat oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem dan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain." Mendengar itu kami bersama-sama dengan murid-murid di tempat itu meminta supaya Paulus jangan pergi ke Yerusalem. Tetapi Paulus menjawab, "Mengapa kamu menangis dan dengan jalan demikian mau menghancurkan hatiku? Sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat, tetapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus." Karena ia tidak mau menerima nasihat kami menyerah dan berkata, "Jadilah kehendak Tuhan." Saudaraku yang kekasih, menarik bagian ini kalau kita baca dan kita mau merenungkan apa yang menjadi pesan dari Alkitab. Ini menjadi sesuatu yang sangat menarik bagi kita, karena Agabus sebetulnya adalah seorang yang juga bernubuat tentang Yerusalem yang akan kelaparan, dan itu betul terjadi. Jadi nubuat Agabus adalah nubuat yang betul, dan Agabus bukan pembohong. Ya, itu di dalam di dalam Kisah Rasul pasal 11 bisa kita lihat. Nah, tetapi kita mau belajar sekarang apa? Bagaimana Agabus bernubuat dan benar, tetapi bagaimana sikap Rasul? Wah, perhatikan. Ini nabi yang bernubuat, bagaimana Rasul dengan sikap yang tegas menunjukkan kualitas, sehingga ada pergeseran pemahaman yang menjadi menarik antara nubuat dan kemudian fakta Injil atau panggilan. Apa yang menarik, saudara, tadi ingat Agabus bukan nabi-nabian. Dia betul-betul menjadi nabi yang ada dari PL tersisa sampai ke PB. Tetapi dia tidak menjabat apapun, kecuali kemudian dia diberi karunia untuk menyampaikan sesuatu. Tetapi apa yang disampaikan oleh Agabus tentang Yerusalem akan kelaparan betul terjadi. Tetapi ya tetap saja Israel kelaparan, tetap saja umat harus mensupport Yerusalem, ya, yang kelaparan pada waktu itu. Nah, sekarang Agabus kembali bernubuat tentang Paulus, lalu Paulus memberikan sikap terhadap nubuat Agabus yang benar. Awas ya, yang benar. Nah, ini mengajarkan kepada kita sebetulnya sebagai orang Kristen bagaimana harusnya menyikapi nubuat. Sehingga kehidupan orang Kristen itu harusnya melebihi nubuatan masa kini. Ini judul yang saya angkat. Melebihi nubuatan masa kini. Kenapa? Agabus datang lalu dikatakannya, pertama begini. Diambilnya ikat pinggang Paulus lalu diikatnya kaki dan tangannya sendiri dan berkata, "Demikianlah kata Roh Kudus." Perhatikan kalimat ini. Demikian kata Roh Kudus, "Beginilah orang yang mempunyai ikat pinggang ini akan diikat oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem dan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain." Saudaraku, sangat jelas. Nubuat dari Agabus sekali lagi sangat jelas. Roh Kudus yang berkata, Paulus akan ditangkap, diikat kaki dan tangannya di Yerusalem. Ya. Lalu dikatakan bagaimana dia akan dijadikan satu cemoohan, diserahkan kepada bangsa-bangsa lain. Itu maksudnya juga ke dalam tangan Roma, karena nanti Roma kemudian mengeksekusi juga keputusan terhadap Paulus karena fitnahan orang-orang Israel atau orang-orang Yahudi. Saudara, yang menarik adalah nubuatan Agabus betul, dari Roh Kudus betul. Kenapa kita tahu betul? Pertama, memang Agabus pernah bernubuat tentang Yerusalem dan betul. Dia dikenal di lingkungan para murid. Yang kedua, Paulus juga tidak membantah lalu berkata Agabus salah, tidak. Paulus mengiyakan kalimat itu. Nah, itu yang menarik. Jadi artinya apa? Betul. Nah, kalau begitu nubuatan Agabus sudah betul, apa yang harus dilakukan oleh seorang Paulus, saudaraku yang kekasih? Kalau dibilang nanti orang ini akan ditangkap Yerusalem, mestinya dia mesti menghindari Yerusalem dong. Ya, kan begitu. Toh
Ini bukan pengalaman pertama. Sebelumnya kan Paulus pernah diturunkan dari dengan keranjang begitu. Tetapi dalam proses pertumbuhan iman percaya, saudara-saudara, menjadi menarik. Ada satu perkembangan yang terlihat dengan jelas, yang terekam dengan jelas bagi kita, yaitu bagaimana sikap Paulus terhadap nubuatan yang disampaikan oleh Agabus, nubuat yang benar bahwa dia akan ditangkap di Yerusalem. Nah, itu yang disampaikan oleh Agabus, itu yang pertama. Tetapi bagaimana Paulus bersikap terhadap nubuatan, nah ini kita melihat. Jadi Paulus sadar betul kebenaran akan nubuatan dari Agabus. Dan Paulus menunjukkan sikap yang luar biasa. Kenapa? Ia mengatakan dia akan tetap pergi. Saudara-saudara yang kekasih, murid-murid pada waktu itu sudah mendengar apa yang dikatakan oleh Agabus. Maka murid-murid sudah meminta supaya Paulus jangan pergi ke Yerusalem. Ya. Tetapi Paulus menjawab, mengapa kamu menangis dan dengan demikian kamu menghancurkan hatiku? Waduh. Murid-murid tentu saja mengalami kepedihan, kesedihan yang mendalam, tahu apa yang akan dialami oleh Paulus kalau ke Yerusalem. Jadi mereka melarang, jangan pergi ke Yerusalem. Mereka menangis. Karena bagaimanapun cerita tentang Yesus yang ditangkap di Yerusalem, disalibkan, pasti menjadi warisan cerita penting dalam kehidupan orang Kristen mula-mula. Bahwa pengikut Kristus itu memang mempunyai satu konsekuensi yang besar, konsekuensi yang serius. Dia memahami satu kengerian yang akan bisa terjadi di dalam kehidupannya. Nah, oleh karena itu, saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang dilakukan oleh Paulus ketika dia berkata dia akan kembali ke Yerusalem, itu menjadi suatu hal yang serius sekali. Mengapa kamu mau kembali? Padahal kan sudah jelas mau ditangkap. Dan Paulus pun tidak bantah dan bilang itu bohong. Tidak. Tetapi jangan kalian menangis karena kalian menghancurkan hatiku, kata Paulus. Kenapa, saudara? Kenapa menghancurkan hati Paulus? Yang menarik jawaban Paulus adalah apa? Ya, karena aku ini rela bukan saja untuk apa? Ya, untuk diikat, tetapi juga untuk apa? Mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus. Jadi Paulus tahu nubuatan itu betul, tahu, tetapi juga dia tahu untuk apa dia dipanggil. Ini menarik, saudara. Sehingga waktu pertama kali dia menjadi orang percaya, memang dia perlu diselamatkan. Tetapi ketika dia sudah menjadi seorang rasul dalam bilangan Kristus, dia temukan panggilan yang clear itu, dia tahu apa yang dikerjakannya. Maka dia berkata, untuk itu aku dipanggil. Maka apa yang menjadi pembelajaran bagi kita adalah jemaat menangis semua karena Paulus pasti akan ditangkap dan mereka percaya nubuat Agabus betul. Paulus juga menganggap nubuat Agabus betul, itu sebab dia juga tidak membantah. Tetapi dia berkata dia tetap harus pergi. Apakah Paulus keras kepala? Siapa yang berani ngomong begitu? Jelas tidak. Tetapi apa yang dikatakan Paulus adalah menunjukkan kepada kita keotentikan sebuah peristiwa. Memang untuk itulah aku dipanggil. Artinya pemberitahuan oleh Agabus bukan pemberitahuan untuk mengubah. Pemberitahuan oleh Agabus bukan pemberitahuan untuk menghindar. Pemberitahuan atau nubuat oleh Agabus, di mana Roh Kudus memakai dia, bukan untuk ketenangan, kenyamanan, keenakan seorang Paulus, tetapi justru mau menunjukkan keunggulan keimanan orang Kristen. Tahu apa yang terjadi, tahu, tetapi tidak takut. Dan memang harus tahu. Bukankah Yesus memanggil kita, berkata, datanglah ikutlah aku, sangkal dirimu, pikul salibmu, ikut aku. Jadi kan udah tahu kan? Tahu. Bukankah Alkitab juga berkata di dalam kitab Injil Matius, bukan? Aku mengutus kamu seperti domba ke tengah serigala, dalam Matius 10 itu. Iya. Nah, jadi kalau sudah tahu, kenapa lari? Kenapa takut? Nah, Paulus tidak. Dia tidak lari, dia tidak takut. Dia berani, dia maju. Memang untuk itu aku dipanggil. Jadi tidak persoalan. Agabus betul. Tapi justru itulah mau dipertontonkan kepada jemaat, bagaimana kepada umat hidup Kristen yang benar. Nah, ini yang menarik, saudaraku yang kekasih. Bagaimana sikap kita terhadap kesulitan, kepahitan, kegetiran akan masa depan? Berani. Untuk itulah aku dipanggil. Jadi jangan kalian menangis, jangan kalian dugakan hatiku. Sehingga jemaat berkata kemudian karena mereka tidak bisa menahannya, mereka menyerahkan dan berkata, jadilah kehendak Tuhan. Ini belajar juga tuh jemaat ya. Bukan kehendak mereka adalah Paulus diam di situ, tinggal di situ, tetap sehat, tidak tertangkap. Tapi mereka berkata, jadilah kehendak Tuhan, karena mereka tahu pula Rasul Paulus sebagai seorang rasul tentu tidak sembarang bicara kalau dia mau pergi ke Yerusalem.
Seperti yang dia katakan, aku tahu dan memang untuk itulah aku dipanggil. Saudara, yang kita bisa belajar daripada sikap yang terjadi ini adalah bagaimana nubuat Agabus betul, benar pengalamannya, ya, juga tidak adanya bantahan dari Paulus. Bahwa sikap Paulus juga betul, benar, dan hanya umat menyerah dan berkata, jadilah kehendak Tuhan. Dan Paulus tahu untuk apa dia dipanggil melayani Tuhan. Sangkal diri, pikul salib, ditutus ke tengah-tengah serigala, berhadapan dengan orang-orang kafir yang tidak mengenal Allah. Itu bagian yang sudah Paulus tahu. Karena itulah keoriginalan seorang yang hidup memuliakan Tuhan adalah hidup melakukan kehendak Tuhan dan tahu apa yang akan terjadi. Bandingkan. Dengan gereja masa kini yang selalu justru berharap ada nubuat supaya orang bisa menghindar dari setiap peristiwa dalam hidup ini. Supaya dirinya selamat. Bukan supaya kehendak Tuhan terjadi. Perhatikan. Bandingkan mental seperti ini. Bukankah ini mental yang jahat, saudaraku yang kekasih? Membuat kita hanya memikirkan diri kita yang enak buat kita, yang mantap buat kita. Tetapi bukan lagi buat Tuhan kita. Kita memanfaatkan Tuhan sebagai Allah yang maha tahu, Allah yang maha kuasa, Allah yang luar biasa. Kita memanfaatkan dalam tanda petik Tuhan itu untuk memberitahu segala sesuatu. Jadi dia seperti hubungan jin dan jun saja ya. Jadi jin itu kasih tahu dan selamatkan kita, tapi kita yang order dan perintah dia. Ironis. Dan itulah orang Kristen masa kini. Tapi orang Kristen berkajang dengan penglihatan, berkajang dengan berbagai nubuat, berhidup di situ. Akhirnya kita mirip dengan perdukunan. Kita tidak lagi hidup sesuai kehendak Tuhan. Padahal kita mestinya tahu apa yang Tuhan mau. Dengan baca Alkitab. Bukankah dikatakan firman Tuhan pelita bagi kaki, terang bagi jalan? Bagaimana saudara tidak tahu? Itu PL. Orang PL saja tahu bagaimana hidup mereka. Apalagi kita ini di PB. Soal kita mengerikan, membayangkan itu tidak kuat untuk menanggung itu. Berdoa supaya Tuhan kuatkan kita. Tapi tahu kan harus. Tuhan yang mampukan kita melewati itu semua. Nah itu Paulus. Jadi itulah hamba Tuhan yang benar, itulah anak-anak Tuhan yang benar, yang tahu apa yang akan dihadapinya, yang tahu apa yang akan dijalaninya. Sehingga dia tidak hidup terombang-ombang-ambing oleh berbagai ajaran, oleh berbagai penglihatan, oleh berbagai nubuat. Tetapi orang sekarang justru hidup di situ, berkajang di situ, mencari itu. Agak ironis sekali. Saya pernah mendengar satu istilah orang bilang begini, Pak Bigman, Bapak lihat visi Tuhan buat saya apa ya? Dengan jujur saya harus jawab, bagaimana saya bisa melihat visi buat kamu? Ya, kamu dong tanya Tuhan mau apa pada dirimu. Kau harus tahu untuk apa Tuhan mau kau. Tapi secara umum tentu saya tahu hiduplah memuliakan Tuhanmu. Enggak apa maksudnya visi dalam bulan-bulan ini, minggu ini. Saya jawab, memang saya dukun. Hanya dukun yang melakukan itu. Hanya dukun yang menjawab pertanyaan seperti itu. Karena memang mental dukun begitu, ya meramal, melihat, menghitung dan seterusnya. Tapi kalau orang Kristen dalam nama Tuhan, jadilah dia dukun Kristen. Saudara-saudara yang kekasih, saya tidak akan pernah menjawab pertanyaan seperti itu. Itu sebab saya katakan, bagaimana mungkin kau tanyakan itu? Saya bukan dukun. Tetapi yang ku tahu hiduplah sesuai kehendak Tuhan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kau tahu itu apa kan? Nah sudah, dia semuanya akan tambahkan padamu. Jalani hari-harimu, cita-citamu, hidupmu. Bahwa besok kau mau mati, besok dolar naik, bukan urusanmu itu. Urusanmu bermain dengan baik. Besok mau gempa bumi, apa urusanmu di situ? Apa hebatnya kalau kau tahu besok gempa bumi di sana, besok gempa bumi di sini? Kalau gara-gara itu baru kau percaya Tuhan, nah, jahat sekali kau. Mestinya Injil membuat kau sudah percaya pada Tuhan itu dengan penuh, dengan sungguh. Apakah Injil itu kurang sampai kau perlu nubuat ini, nubuat itu? Pikirkan itu baik-baik. Karena itu anak-anak Tuhan, kalau memang kita anak Tuhan, ya kecuali kita anak setan, bukan? Mari kita kembali kepada firman itu. Kalau betul kita cinta Tuhan, menaklukkan diri pada Tuhan, jangan kau takut, ikuti perintah Tuhan itu. Jalani. Jadi jangan bikin lagi rekayasa, model-model lain lagi, hanya untuk menyelamatkan kehidupan, menyenangkan kuping kita ini. Dan saya pikir tiap orang memberitakan Injil, beritakanlah Injil itu. Jangan tambah, jangan kurangi lagi. Jangan campur aduk dengan sistem perdukunan yang memberi penghiburan kosong kepada umat. Lalu ada yang bilang, oh Pak dia ngomong gini ternyata tepat. Aku jadi bingung lagi. Jadi kau pikir Alkitab itu tidak tepat membimbing hidupmu apa? Sampai nubuat itu baru tepat. Oh kan kita bisa nggak tahu sesuatu. Itulah bikin aku bingung lagi.
Jadi apa gunanya Alkitab itu pada kita kalau dengan membaca Alkitab kita tidak tahu apa kehendak Tuhan dalam hidup kita? Oh kan Alkitab nggak bicara apa besok misalnya kita harus pergi apa nggak pergi. Dah, makin bingung lagi saya. Seluruh petunjuk sudah diberi Alkitab. Jalankan apa yang harus kau jalankan. Hidup kau disertai Tuhan, mati pun kau disertai Tuhan. Lalu apa yang kau pikirkan? Ya kan saya mau tahu Pak, saya ini memang harus jadi pendeta atau bukan jadi pendeta. Bingung lagi aku. Masa Tuhan tidak kasih tahu kau kalau dia mau pakai kau jadi apa? Tetapi kalau kau tidak bergaul dengan Alkitab dan kau berkajang dengan penglihatan, ya begitulah jadinya. Akhirnya Alkitab tidak ada arti lagi, seakan-akan dalam hidupmu nggak ada meaning lagi. Tapi atas nama Alkitab lah kau bilang ayat gini, ayat gitu. Alkitab itu diperkosa, diambil ayat jadi pendukung terhadap nubuat-nubuat yang muncul. Miris, ironis, mengerikan. Tetapi itulah kekristenan dan tidak perlu heran karena Alkitab pun sudah mengatakannya. Jadi saya juga nggak kaget. Saya juga tahu memang itu harus terjadi. Maka Yesus bilang, memang harus ada penyesat, tetapi celakalah yang menjadi penyesat. Dan akhir zaman ini akan makin banyak nabi palsu, mesias palsu. Bilang ini dan itu dan seterusnya, mereka membuat banyak mujizat. Benar pula mujizat itu. Nah, hebat kan? Kenapa? Maklumlah namanya juga setan. Bisa dia memfotokopi kesembuhan, dia bisa memfotokopi tahu ini, tahu itu. Namanya juga setan, memang itu kerjaannya. Itu sebab para anak Tuhan, rasul-rasul tidak mengumbar keinginan-keinginan seperti itu. Mereka datang menceritakan kebenaran. Mereka berdoa dipimpin oleh tuntunan Roh Kudus yang hebat. Banyak orang sakit disembuhkan, tapi Paulus sendiri sakit dalam kehidupannya. Jadi, inti dari cerita itu adalah bagaimana Paulus tahu untuk apa dia hidup. Untuk apa dia melayani. Begitulah seharusnya kita tahu untuk apa kita hidup. Mengenal Kristus dan melayaninya. Kita harus menyadari itu. Kita hidup di situ di dalamnya untuk kemuliaan namanya, melakukan apa yang menjadi kehendaknya, saudaraku yang kekasih di dalam Kristus Yesus. Oleh karena itu mari kita jalani hari-hari kita, mari kita nikmati hidup kita, mari kita berjalan dalam kehendak Tuhan kita. Jangan sampai kita salah arah. Jangan kebingungan, jangan linglung. Jangan jadi kayak perdukunan, dengar sana, dengar sini, nubuat sana, nubuat sini, atau jangan jadi dukun. Marilah kita beriman dengan benar, mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, kita jalani hari-hari kita. Kan jelas mana boleh, mana yang tidak boleh. Lakukan itu. Kan jelas mana yang harus dilakukan, dikerjakan, menjadi panggilan kita sebagai orang percaya, kerjakan itu. Kan diatur hubungan kita suami istri, orang tua, anak dan seterusnya sebagai sesama manusia. Semua ada kok. Bagaimana kau bekerja, bagaimana pola hidupmu, semua ada kok. Apalagi yang kurang? Tapi memang dasar kita karena susah kita lakukan itu, terus cari yang aneh-aneh, carilah nubuat. Nah, itu kan maka saya suka bilang nubuat sama lubuat beda-beda tipis sudah. Hidup Kristen itu lebih dari situ. Kita ini orang yang melek, bukan orang yang buta. Ditunjukkan jalan oleh Tuhan kita, mari kita jalani. Oleh karena itulah umat Tuhan jangan berkajang pada penglihatan-penglihatan seperti itu. Jangan tertipu dengan berbagai angin palsu dalam kehidupan di dunia ini. Supaya kita tidak terjebak dan Tuhan marah kepada kita. Marilah belajar hidup seperti apa yang dikatakan Paulus. Memang untuk itulah aku dipanggil, lalu dia kembali ke Yerusalem dan betul dia ditangkap. Tetapi memang betul dia tidak pernah menyesal, dia bersaksi bahkan di penjara. Dan para umat itu, bagaimana mereka tidak mempertahankan kehendak diri, mereka menangis, mereka sedih, mereka mau Paulus dia pulang. Tetapi mereka juga harus mau tahu apa kehendak Tuhan yang Tuhan nyatakan pada diri Paulus sebagai seorang rasul. Maka mereka berkata, jadilah kehendak Tuhan. Indah banget. Saya suka hidup Alkitab yang hidup Kristen yang diajarkan Alkitab ya. Berserah penuh kepada Tuhan. Sekarang orang kalau berdoa ngotot apa jadi minta. Semau-maunya. Atas dasar mintalah Tuhan beri. Dia lupa di bawah. Bahwa ada orang minta, habis minta ditolak Tuhan. Dapat diberi, tapi ditolak Tuhan, gak masuk surga. Nah itu Matius 7:21-23. Bahkan bikin mujizat pun masuk ke neraka. Tetapi heran pula orang Kristen tidak pernah belajar itu. Karena memang orang Kristen menjadikan Alkitab atau firman itu yang menyenangkan dirinya, menyenangkan kupingnya. Mana yang enak sama dia, itu dia datang. Tapi kalau ada khotbah yang benar, menyakitkan, seperti mengkoreksi dia pergi, dia tidak mau di situ. Lucu sekali hidup kita ini. Tapi memang kemunafikan sudah menguasai hati dan pikiran kita, hidup kita. Dan kita hidup dalam kepalsuan yang menyedihkan. Kepalsuan yang mengerikan.
Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita pikirkan, mari kita lakoni kehidupan keseharian kita dengan cara yang benar, yang tepat seperti kehendak Tuhan kita. Mari kita jalani hari-hari kita dan kita hidup sehingga kita lebih daripada nubuat masa kini yang selalu banyak bernubuat sana sini. Bukan itu yang kau perlukan. Firman Tuhan Alkitab itu. Mungkin saudara bilang, firmannya muncul dalam nubuat demi Tuhan yang hidup. Nubuat itu kan keluar dari mulut seorang pendeta. Alkitab bilang 1 Tesalonika pasal 5, bukan? Jangan kau padamkan roh, betul. Tetapi ujilah segala sesuatu. Dengan apa kau uji nubuat seorang pendeta? Ya Alkitab lagi kan. Maka belajarlah Alkitab, ahlilah kau Alkitab, ngertilah kau Alkitab, supaya jangan ketipu kau sama berbagai nubuat. Tapi ini, begitu ada nubuat kau aminkan, tanpa kau cek lagi Alkitab, karena itu hamba Tuhan. Padahal hamba Tuhan pun bisa nyerupain hamba Tuhan, tapi aslinya hamba setan. Seperti yang Paulus bilang, banyak sekali orang berkajang dengan penglihatan, banyak sekali orang berbicara atas nama Tuhan. Tapi sebetulnya mereka mencari keuntungan untuk sendiri-sendiri, mengenyangkan perut mereka, gaya hidup mereka pun tak karu-karuan. Mereka sendiri kaya raya hebat, hidup melimpah. Entah apa hidup bagi mereka. Tapi yang jelas hidup bukan bagi sesama. Hidup mereka adalah untuk mereka. Sehingga saudaraku yang kekasih, di dalam bagian inilah kita belajar bagaimana kita hidup menjadi kehendak Tuhan itu. Saudara mesti berani untuk hidup benar. Jangan takut dong. Kita harus tahu apa yang kita jalani, kita harus tahu apa yang kita hadapi, kita harus tahu resiko kita menjadi seorang Kristen. Kalau nggak tahu kan aneh sekali. Saudara kan mirip seperti kalau kita mau masuk kuliah atau mau ambil asuransi atau apa sajalah. Kan ada ketentuan peraturan kan? Hak dan kewajiban. Kalau mau ke kuliah ada di situ ketentuannya, ulangan angkanya mesti berapa. Kalau nggak Anda dikeluarkan kan ada. Jadi masuk kuliah Anda sudah tahu aturannya, tahu resikonya dan tahu untuk apa. Bagaimana untuk mendapatkan ijazah lulus itu sudah tahu semua. Kalau sampai ikut Tuhan nggak tahu kan aneh sekali itu. Apalagi Tuhan kita, Tuhan yang maha sempurna itu, omong kosong gitu. Tapi orang suka dibikin di tempat tidak tahu. Karena banyak orang-orang yang sok tahu menyebut nama Tuhan atas nama Tuhan supaya dia bisa banyak bicara. Dibodoh-bodohin lah umat, dan celakanya umat itu pun mau dibodoh-bodohin pula. Ini repot lagi. Ayo bangun dan lihat peristiwa Paulus ini. Agabus nabi benar, bernubuat benar. Tetapi ternyata Paulus memberikan pelurusan yang sangat hebat. Betul itu akan ditangkap, betul itu fakta. Tetapi itu seharusnya sudah dipahami oleh tiap orang yang mengenal Allah. Itu yang hebat bukan? Artinya tidak perlu nunggu nubuat itu pun Paulus tahu itu resikonya. Tidak perluan Agabus bernubuat pun Paulus tahu semua apa yang akan terjadi. Itu Kristen yang benar, itulah yang memuliakan Tuhan. Itu sebab Paulus tetap pergi. Bukan dia menghina Agabus, bukan tidak menganggap Agabus, tidak. Tetapi kelas keimanan Paulus sudah bertumbuh, menggapai titik yang seharusnya. Begitulah seharusnya kita berproses bertumbuh dalam hidup kita. Belajar mengerti firman Tuhan itu. Dan jangan lupa Agabus menjadi nabi transisi antara proses perjanjian lama ke dalam perjanjian yang baru. Tetapi di perjanjian baru di Korintus Paulus mengingatkan nubuat itu menghibur, ya kan, menasehati dan menguatkan, membangun. Itu gunanya. Bukan mengatakan besok dolar naik atau besok gempa atau besok apa, bukan di situnya. Jadi saya pikir kita perlu hati-hati kalau memang kita mau jadi Kristen. Tetapi kalau memang saudara suka dengan itu, ya silakan. Ya, tapi kalau saudara bilang Kristen, nggak begitu kita diajarkan. Makanya, Thomas pun dikritik Tuhan Yesus, bukan? Kau percaya karena melihat. Tapi berbagailah mereka percaya sekalipun tidak melihat. Semoga kita mengerti dan tidak berkajang dengan penglihatan dengan nubuat ini dan itu lagi. Selamat memasuki kehidupan yang memuliakan nama Tuhan dengan hidup melebihi nubuatan-nubuatan masa kini, yaitu hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Hiduplah sesuai dengan pimpinannya yang dinyatakannya di dalam firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan untuk cinta kasih-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan untuk pimpinan-Mu dalam hari-hari kami. Pimpin tuntun kami di segenap jalan kami supaya hidup kami menyenangkan hati-Mu. Dan kami boleh hidup melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Di dalamnya Tuhan ditinggikan, diagungkan selalu. Terima kasih. Kami serahkan hari-hari kami dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam satu nama yang ajaib, Yesus Kristus Tuhan yang hidup, kami berdoa. Biarlah Tuhan sendiri memberikan pencerahan, pengertian, pemahaman akan firman-Mu. Dan buat kami bergairah untuk menggali, menemukan kebenaran dan hidup di dalamnya. Oleh kehendak-Mu. Dalam nama Yesus. Berkati kami semua, baik hamba yang berbicara.
setiap saudara yang mendengarkan dimanapun kami berada. Amin.